Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala ali ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di lingkungan yang penuh barokah ini, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini, saudara, melainkan dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hanturkan melalui bibir yang penuh dosa ini, lisan yang penuh dosa ini, untuk mengucapkan sosok yang paling agung, sosok yang paling mulia, yaitu baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan kehadiran beliau, dengan adanya beliau di muka bumi ini, yang membawa kita dari zaman yang gelap gemerlap menuju zaman yang terang benderang. Hadirin hadirat saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa dhi ba'dahu syarrun minhu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang suatu zaman, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali zaman setelahnya akan semakin hancur, saudara. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis beliau, tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman tersebut, zaman setelahnya akan semakin hancur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita renungi, perlu kita pikirkan apa yang dimaksud dengan perubahan zaman, apa yang dimaksud dengan rusaknya zaman, hadirin. Yang dimana kita hidup di era serba digital, kita hidup di teknologi yang serba berkembang ini, hadirin. Informasi mengalir deras dan pola hidup manusia pun yang sudah mulai berubah, hadirin. Namun di balik kemudahan semua ini, di balik kemudahan teknologi, di balik kecanggihan teknologi ini, hadirin, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, hadirin. Yang dimana nilai moral dan etika manusia sudah mulai berubah. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda khususnya, kita tekankan untuk semangat untuk hijrah, hadirin. Yang dimana hijrah bukan hanya sekedar hijrah fisik, akan tapi kita juga harus hijrah pemikiran kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam rusaknya zaman, hadirin hadirat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana hijrah dalam konteks yang saat ini kita bahas, hadirin, bukan hanya sekedar berpindah tempat, akan tetapi bagaimana kita berpindah dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Itu namakan hijrah, hadirin hadirat. Hijrah dalam arti kata yaitu kita memperbaiki diri, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, kita tanyakan ke dalam diri kita, kita introspeksi diri kita. Kita harus berani, hadirin, khususnya kita anak-anak muda ini, saudara. Kita harus berani, kita tanyakan ke dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kita sudah menjadi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah menjadi pemuda yang sudah menjalankan syariat-syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tanyakan ke dalam diri kita, hadirin. Kita harus berani, karena hijrah bukan hanya sekedar membuang kebiasaan yang buruk, bukan hanya sekedar meninggalkan kebiasaan buruk, akan tetapi bagaimana kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi, hadirin. Oleh karena itu kita semangat dalam hijrah. Jangan sampai kita, khususnya anak-anak muda pada zaman ini, kita terjerumus ke dalam rusaknya zaman, saudara. Oleh karena itu, hadirin, perlu kita ketahui bahwasannya hijrah ini bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, hadirin. Yang dimana perubahan zaman saat ini yang dapat mencuci otak kita dengan hal-hal yang negatif.
Oleh karena itu hadirin, kita harus komitmen, kita harus tegas dalam niat kita. Kita fokuskan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hijrah semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah wa innamal likumri ma nawa. Sungguhnya seorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan, dan seorang itu akan bersama apa yang ia niatkan, hadirin. Oleh karena itu hadirin, saya ingatkan bahwasanya hijrah ini adalah dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaannya sendiri. Oleh karena itu hadirin, kita semangat dalam hijrah. Khususnya kita anak-anak muda, kita harus tegas dalam niat kita. Kita harus benar-benar semata memperbaiki diri hanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita adalah pemimpin untuk masa depan, hadirin. Maka akhir kata saudara seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingatkan bahwasannya pemuda pada hari ini adalah pemimpin di hari esok. Maka kita sebagai pemuda pada hari ini, pada era ini, kita harus tegas dalam memperbaiki diri. Karena jika kita ingin melihat lingkungan kita baik, kita ingin melihat keadaan sekitar kita baik, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Hadirin hadirat, insyaallah semoga rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari pidato yang singkat ini. Semoga ini dapat membangun semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi